Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehat sedoyo, Bu? Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa hadir untuk ngaji, untuk belajar bersama, mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita dicatat sebagai amal soleh, sebagai ibadah yang akan dibalas dengan surganya Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim masih pada surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ini di ayat yang keempat menjelaskan tentang hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang sebelum Quran ini datang. Kemudian Quran datang ini noto. Jadi meluruskan, menata kembali sesuatu yang tidak pas, sesuatu yang salah kemudian dibenarkan, diluruskan lagi oleh Quran. Seperti misalnya kebiasaan orang-orang kafir dulu, orang-orang jahiliyah sebelum Quran datang, itu ketika mengatakan bahwasanya engkau seperti ibuku, misalnya ngomong sama istrinya, itu engkau seperti ibuku, atau kamu seperti ibu saya. Ini kalau dalam hukum dahulu itu sudah termasuk talak atau sudah termasuk sesuatu yang merusak pernikahan. Makanya kemudian Quran datang menggugurkan dan meluruskan kembali persepsi dan pemahaman yang salah, bahwasanya tidaklah kemudian sama ketika orang itu mengatakan kepada ibunya atau kepada istrinya bahwa kamu seperti ibuku, atau punggung kamu atau badan kamu seperti ibu saya. Ini tidak serta-merta kemudian menjadi talak atau rusaknya dari jalinan yang namanya pernikahan. Makanya disebutkan oleh Al-Quran, ma ja'alallahu lirasulin min qalbaini fi jawfi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma ja'alallah, Allah tidak menjadikan lirajulin bagi seseorang, bagi suami, min qalbaini yang dalam hatinya ada dua hati. Maksudnya hati terhadap istri dan hati terhadap ibu. Jadi tidak menjadikan bahwasanya antara ibu dan antara istri itu kemudian disamakan hanya karena ucapan yang mengatakan kamu seperti ibuku. Jadi sekali lagi, kalau
zaman dulu itu disamakan, ketika seorang suami mengatakan demikian maka itu sudah jatuh talak. Ini yang namanya zihar. Zihar itu adalah menyamakan istri dengan ibunya sendiri. Maka di dalam Islam zihar adalah perkataan suami kepada istrinya yang menyamakan bahwa punggungmu haram bagiku seperti punggung ibuku, atau kamu sama seperti ibuku, yang menjadikan kemudian haram untuk dikumpuli. Ini kemudian diluruskan, maka seseorang yang mengatakan demikian tidak jatuh talak, tetapi harus membayar denda atau kafarah. Jadi sebagai gantinya cukup membayar denda kafarat atas apa yang menjadi ucapannya. Karena ini tidak menunjukkan kalimat yang sebenarnya, kalimat yang hakiki. Termasuk juga kalimat-kalimat yang tidak mengandung hal yang sebenarnya adalah, misalnya di sini disebutkan bahwasanya wa ma ja'ala ad'iyaukum abna'akum, dan tidaklah menjadikan anak-anak angkatmu itu sebagai anak kamu sendiri. Jadi anak angkat juga tidak bisa dinisbatkan, dinasabkan kepada bapak atau orang tua angkat. Jadi kadang kalimat itu ada karena sudah kadung diucapkan. Seperti tadi, bahwasanya suami mengatakan kepada istrinya, kamu seperti ibuku. Atau mengucapkan kepada anaknya, anak angkatnya, kamu adalah anakku. Ini adalah kalimat yang tidak menunjukkan hakikat daripada kalimat. Makanya di dalam surat Al-Kahfi tadi yang dihafalkan oleh ibu-ibu luar biasa. Sudah ayat berapa, Bu? 42. Luar biasa. Ini bapak-bapaknya kalah ini. Ibu-ibu Al-Kahfi sudah 42, luar biasa. Di surat Al-Kahfi ada ayat kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Hafal Ibu, luar biasa. Jadi kata Quran dalam surat Al-Kahfi, kaburat kalimatan takhruju. Jadi bohong besar. Kalimatan takhruju min afwahihim, ada kalimat yang takhruju min afwahihim, yang keluar dari mulut mereka, lisan mereka, tapi tidak menunjukkan makna yang asli. Seperti misalnya pagi ini hujan. Hujan bukan, Bu? Enggak. Terang benderang. Sumuk malah. Tapi kalimatnya ada. Karena sudah saya ucapkan. Jadi kalimat pagi ini hujan itu kalimatnya ada karena sudah diucapkan, tetapi tidak menunjukkan arti yang sebenarnya. Itu namanya kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Jadi ucapan itu kadzib, bohong saja. Karena apa? Ucapannya ada tetapi tidak menunjukkan makna yang sebenarnya. Nah, makanya ibu-ibu kalau membaca ayat itu perhatikan betul. Ternyata banyak kalimat-kalimat yang sering kita ucapkan tapi tidak menunjukkan makna asli. Contoh lagi misalnya dalam Quran. Ada orang yang mengatakan bahwasanya innallaha salisu salasa, Tuhan itu 3 atau 1 terdiri dari 3. Ada nggak, Bu, yang punya keyakinan itu? Ada. Orang Kristen itu kan mengatakan bahwasanya innallaha salisu salasa, Tuhan itu 3.
Tetapi kalimat itu tidak menunjukkan arti yang sebenarnya. Karena apa? Karena Tuhan itu hanya satu. Tuhan tidak mungkin tiga. Artinya apa? Bahwa kalimat itu seringkali ada karena sudah kadung diucapkan, tetapi tidak menunjukkan arti yang sebenarnya. Sama dengan zihar ini. Zihar menyamakan istri dengan ibunya. Kamu seperti ibu saya, punggungmu seperti punggung ibuku, dan lain sebagainya. Itu kalimatnya ada, tetapi kalimat itu tidak menunjukkan bahwa sama persis antara istri dengan ibu yang kemudian menjadi batalnya pernikahan atau rusaknya pernikahan. Itu tidak menunjukkan. Sama juga ketika mengatakan kepada anak angkatnya, kamu adalah anakku. Benar enggak, Bu? Enggak benar, karena hakikatnya bahwa dia bukan darah daging, bukan anaknya sendiri. Tapi sudah kadung diucapkan kamu anakku. Makanya kemudian dibatalkan oleh Quran bahwasanya ketika seseorang itu bukan darah dagingnya, maka janganlah kemudian dinasabkan kepada bapak atau orang tua angkat. Nah, ini Al-Qur'an di dalam menjaga tentang masalah nasab. Jadi Quran mengatakan ma ja'alallahu lirajulin min qalbain, bahwasanya Allah tidak menjadikan seseorang itu di dalam hatinya ada dua rongga. Wa ma ja'ala azwajukum allati tuzahiruna minhunna ummahatikum. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Jadi istri yang dizihar, zihar itu disamakan atau dikatakan seperti ibu, itu tidak serta-merta kemudian hukumnya sama dengan ibu yang tidak boleh dikumpuli. Maka dalam Islam ketika seseorang sudah mengucapkan itu, dalam membatalkannya cukup dengan membayar yang namanya kafarat. Jadi membayar kafarat, ngasih makan kepada orang miskin. Itu kafarat. Wa ma ja'ala ad'iyaukum abna'akum. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dan tidaklah menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Ini dalam menjaga tadi yang namanya nasab. Jadi nasab itu sangat penting karena nanti kaitannya dalam hubungan antar halal dan haramnya sebuah pernikahan. Makanya misalnya di dalam kitab Al-Barzanji yang biasa ibu-ibu baca ketika mauludan, itu bab yang pertama yang disampaikan oleh pengarang kitab Al-Barzanji itu menjelaskan tentang nasabnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Al-Barzanji ini menganggap penting nasab dan menjelaskan nasabnya Rasulullah? Karena orang itu kadang kemudian mempertanyakan tentang masalah nasab. Apalagi ini ramai di media sosial tentang nasab keturunannya Rasulullah. Makanya dalam Al-Barzanji nasabnya Rasulullah dibahas yang pertama. Kenapa? Karena di antara yang dipersoalkan oleh orang-orang kafir ketika Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendeklarasikan diri sebagai nabi atau mengumumkan sebagai nabi, itu orang-orang kafir mengatakan Muhammad itu ngaku nabi, itu keturunannya siapa? Wong nabi-nabi itu biasanya keturunan dari nabi-nabi sebelumnya. Padahal di Mekah itu dulunya nggak ada nabi. Jadi nabi itu kebanyakan ada di daerah Syam atau Palestina. Nabi Ibrahim ya di Palestina, Nabi Musa ya di Palestina, Nabi Isa ya di Palestina. Karena daerah Palestina itu
tempatnya kaum Bani Israel, yang dimana Bani Israel itu banyak sekali diberikan oleh Allah para nabi dan para rasul. Nah, ini di Mekah ada orang yang ngaku diri sebagai nabi, yaitu Muhammad. Kata orang-orang Yahudi, Muhammad ngaku nabi itu keturunannya siapa? Makanya kemudian karena dibantah oleh orang-orang kafir, Allah kemudian menjelaskan tentang silsilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah sampaikan, Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena orang Yahudi enggak percaya kalau Nabi Muhammad ini adalah nabi dan rasul, maka Allah kemudian menjelaskan Muhammad ini nabi rasul dan keturunan dari nabi-nabi sebelumnya. Karena apa? Ibrahim pernah tinggal di Mekah dan anak turunnya juga tinggal di Mekah, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam. Buktinya apa? Buktinya di Mekah itu ada artefak, ada bukti sejarah. Di antaranya adalah Maqamu Ibrahim. Di Ka'bah atau dekat Ka'bah itu ada yang namanya Maqam Ibrahim. Bapak Ibu kalau haji umroh pas tawaf itu pasti mendekat dengan yang namanya Maqam Ibrahim. Itu tempat yang dikurung, dikasih tempat itu seperti kandang burung yang bagus, yang kuning itu di dalamnya ada batu, yang batu itu ada telapak kakinya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itu kemudian diabadikan. Jadi Maqam Ibrahim ini sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad betul-betul keturunan dari Nabi. Jadi Nabi Muhammad nanti nasabnya sampai dengan Nabiullah Ismail. Nabiullah Ismail nasabnya bersambung dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Artinya apa? Bahwa Nabi secara sah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sah menjadi seorang Nabi Rasul karena beliau kakek neneknya moyangnya itu masih nabi-nabi, diantaranya adalah Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ibrahim. Bahkan di dalam Ka'bah itu ada yang namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Kalau Ka'bah yang kita lihat itu kan kotak, maka ada lingkaran, setengah lingkaran yang di samping Ka'bah itu sebetulnya adalah bagian dari Ka'bah. Jadi Ka'bah dulu itu tidak kotak, tapi agak lonjong karena ada setengah lingkarannya. Yang di zaman Nabiullah Ibrahim itu tidak dibangun, tetapi dibangunnya hanya bata yang setengah melingkar, itu tingginya kira-kira ya 1 orang berdiri. Nah, ketika kita masuk di Hijr Ismail, kata Rasulullah SAW, itu kita sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Ini namanya Hijr Ismail. Jadi artefak atau tinggalan-tinggalan sejarah itu menjadi penting bukti tentang kenabian dan kerasulan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi di dalam kitab Al-Barzanji itu menjelaskan pertama kali di bab-bab awal adalah tentang nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du fa'aqulu wa sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib wasmuhu Syaibatul Hamdi khumidat khisaluhus saniyah. Ini tentang urutan-urutan nasabnya Rasulullah. Dan juga disebutkan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan penjagaan ketat dari Allah. Jadi kakek moyangnya Nabiullah Muhammad
itu betul-betul dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang dosa besar. Makanya Al-Barzanji mengatakan bahwasanya wa akrim bihi min nasabin tahharahullahu ta'ala min sifahil jahiliyah. Hafal mboten, Bu? Mboten hafal? Biasanya bacanya apa, Bu Mulidan? Al-Barzanji napa Simtudurar? Oh, Simtudurar. Kalau dalam Al-Barzanji disebutkan tadi wa akrim bihi min nasabin tahharahullahu ta'ala min sifahil jahiliyah. Wa akrim, dan Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakek moyangnya Rasulullah dijaga betul min sifahil jahiliyah, dari perbuatan sifah atau perzinahan ala orang-orang jahiliyah. Kenapa demikian? Karena kakek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abdul Muthalib, kemudian sampai dengan Nabiullah Ismail, sampai dengan Nabiullah Adam, itu mereka dalam sulbinya akan ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijaga betul, jangan sampai kemudian mereka sampai melakukan perbuatan sifah atau perzinahan. Makanya disebutkan tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Tarakus sifah, dari bapaknya Nabiullah Muhammad, ibunya Nabiullah Muhammad, kakeknya Nabiullah Muhammad, itu tarakus sifah, semuanya meninggalkan perzinahan. Min adamin wa ila abihi wa ummihi, dari Nabiullah Adam sampai dengan bapak dan ibunya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nasab yang dibersihkan oleh Allah dari perbuatan dosa. Nah, maknanya apa? Al-Barzanji ini juga menjelaskan kalau dosa zina saja tidak pernah dilakukan oleh bapaknya Nabi Muhammad, kakeknya Nabiullah Muhammad, apalagi dosa yang melebihi dari perbuatan zina, yaitu apa? Menyekutukan Allah, kafir terhadap Allah, itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Barzanji itu kemudian membantah klaim-klaim orang yang mengatakan bahwasanya orang tuanya Nabi Muhammad adalah kafir, orang tuanya Muhammad di neraka. Ini dibantah oleh Al-Barzanji. Makanya menjadi penting tadi ketika kita muludan membaca Al-Barzanji, diantaranya adalah kita meluruskan kembali sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam menjaga tentang nasab, wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum, dan janganlah memanggil anak angkatmu itu menjadi anak kandung sendiri. Karena dengan memanggil sebagai anak kandung ini merusak daripada nasab, merusak nasab. Nanti dikira kemudian anak betulan, anaknya sendiri. Nanti dalam proses pernikahan anak angkat ini kemudian menjadi cacat nasabnya. Wong bukan anak kandungnya kok kemudian menjadi walinya. Misalnya anak angkatnya ini perempuan, ketika mau nikah dan dinikahkan oleh ayah tirinya, ini berarti pernikahannya tidak sah. Maka anak angkat ini gimana caranya? Kalau memang walinya yang asli ini sudah tidak ada, atau saudara kandungnya sudah tidak ada, maka perwaliannya menjadi perwalian hakim. Jadi menjadi tanggungan negara. Maka wali hakim biasanya nanti diwakilkan atau dilakukan oleh kantor Kementerian Agama KUA. Ini yang mengurusi tentang pernikahan. Maka ini jangan sampai kemudian di masyarakat hanya karena malu, kemudian nanti konangan, oh ternyata bukan anaknya
sampai kemudian menikahkan sendiri padahal itu bukan anak kandungnya sendiri. Maka daripada batal secara hukum lebih baik berterus terang. Karena ini juga pernah terjadi di masyarakat atau ya kadang terjadi di masyarakat karena tidak fahamnya. Ini pernah di Al-Azhar itu sampai dengan orang tuanya itu saking mungkin nggak kuatnya dan malunya karena disebut bapak kandung yang asli, kemudian sampai semaput karena mungkin dari kecil itu ditutup-tutupi sehingga baru tahu ketika terjadi akad nikah. Maka jangan sampai seperti itu. Harusnya dari awal sudah difahamkan bahwa ketika anak angkat itu dijelaskan dulu, nah engkau ini sebetulnya bapak aslinya ini dia, orang tua kamu ini si fulan. Jadi jelas. Sedangkan terhadap bapak atau orang tua angkatnya ini menjadi bagian daripada sedekah atau bagian dari kebaikan orang tua angkat kepada dia. Tetapi jangan diatasnamakan sebagai nasab. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum qaulukum fi afwahikum. Maka tadi klaim-klaim menyamakan istri dengan ibu kandung, mengatakan kepada anak angkat sebagai anaknya sendiri, itu disifati oleh Allah. Zalikum, yang demikian itu, qaulukum, hanya ucapan kalian, bi afwahikum, dari mulut-mulut kalian, yang tidak menunjukkan makna asli. Ya anak angkat, ya anak angkat. Dikatakan sebagai anak kita karena sudah kadung diucapkan. Maka jangan seperti itu kata Allah. Wallahu yaqulul haq. Wallah, dan demi Allah, yaqulul haq, mengatakan yang sebenar-benarnya, wa huwa yahdis sabil. Wa huwa, dan Allah Subhanahu wa taala, yahdis sabil, menunjukkan jalan yang lurus. Jadi apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala tadi mengoreksi dari hal-hal yang menjadi kebiasaan terus-menerus, bahkan sudah menjadi hukum bagi mereka, maka kemudian diluruskan, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hal yang baik, yaitu katakan bahwa anak angkat ya anak angkat, anak kandung ya anak kandung, istri ya istri, ibu ya ibu. Jadi jangan disama-samakan. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ud'uhum, panggillah mereka, yaitu anak-anak angkat itu, li'abaihim, atas nama bapak aslinya mereka. Jadi sekali lagi ini perintahnya Allah, bahwasanya ud'uhum, panggillah anak angkatmu itu, nasabnya disambungkan li'abaihim, terhadap bapak aslinya. Jangan hanya karena kita yang ngasuh sejak kecil kemudian dikatakan atau nasabnya disambungkan ke kita. Ini enggak boleh. Ayat ini turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Sahabat-sahabatnya Nabi ketika memanggil Zaid ini seringkali mengatakan bahwa Zaid bin Muhammad. Jadi bukan mengatakan Zaid bin Harisah, tetapi manggilnya ya Zaid bin Muhammad, wahai Zaid anaknya Muhammad. Karena sejak kecil Zaid ini dekat dengan Rasulullah, diasuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya sudah seperti anaknya sendiri. Sampai-sampai tadi sahabat-sahabatnya Rasulullah kadang memanggil Zaid dengan ya Zaid bin Muhammad. Maka turun ayat ini meluruskan kembali, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Panggillah mereka itu dengan panggilan nama
bapak aslinya. Maka kemudian setelah turun ayat ini, Zaid itu dipanggil dengan Zaid bin Harisah, bukan Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata Allah, huwa aqsatu indallah. Itulah yang adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nuwun sewu, mungkin bapak kandungnya, bapak biologisnya itu orang yang tidak punya andil setelah dia lahir. Mungkin ditinggal pergi oleh bapaknya, sehingga dari kecil sudah tidak dirawat, tidak dipelihara oleh bapaknya. Bahkan yang memelihara sejak kecil, sejak lahir itu orang lain. Tetapi bagaimanapun tetap tidak bisa kemudian bahwa atas dasar atas nama dia yang merawat sejak kecil kemudian dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Maka kata Allah enggak adil. Wong ini bukan darah dagingnya sendiri. Ini sekali lagi ini menjadi perhatian karena seringkali kalau kita tidak paham terhadap hukum kemudian atas nama ngurusi ngopeni sejak kecil kemudian dianggap sebagai anaknya sendiri. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah saudara-saudaramu seagama. Jadi yang menjadi saudara itu adalah saudara-saudara dalam seakidah. Kalau misalnya ada anak yang tidak diketahui tentang orang tuanya, mungkin ini anak yang diterlantarkan, yang tidak tahu bapak ibunya, maka yang menjadi saudara ini adalah semua kaum muslimin. Jadi kaum muslimin, orang-orang yang seakidah ini yang menjadi saudara-saudara. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Jadi kalau sudah terlanjur ini ya dianggap sebagai khilaf yang kemudian diperbaiki sebagaimana yang dianjurkan oleh Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu ghafurur rahim. Nah, ini untungnya Allah Subhanahu wa taala punya sifat ghafur. Dan di ujung ayat ini Allah sampaikan wa kana Allahu ghafurur rahim, dan adalah Allah zat yang maha pengampun, rahimah, dan juga zat yang maha penyayang. Maka ketika kita melakukan satu khilaf, kesalahan, ini cukup dengan tadi kita membayar kafarat. Kalau kita seringkali menyamakan istri dengan ibu kita, maka cukup dengan membayar kafarat sebagai denda. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tentang ayat yang keempat dan yang kelima. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, monggo silakan kalau ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.